Dan kita akan melihat bagaimana kondisi di Tapanuli Tengah. Kita akan bergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia Adi Dwinanda dan fotojurnalis Evan Askam di Kecamatan Tuka, Tapanuli Tengah. Adi, Anda di Kecamatan Tuka, tepatnya di desa mana dan di kecamatan ini ada berapa desa yang terdampak? Kalau dilihat dari belakang Anda benar-benar luluh lantak, rumah-rumah pun masih terendam banjir yang kemudian mengeras. Bagaimana kondisinya di sana? Apakah kabar korban seperti apa, Adi? Iya, iya selamat siang Caca, betul sekali kalau kita berbicara tentang dampak di Kecamatan Tuka ini memang di pekan ketiga ini ada beberapa desa yang masih terisolir. Kemarin kami sudah mengunjungi salah satu desa di Hutanapolo dan masih ada beberapa desa lainnya adalah salah satunya desa Tapian Nauli, Saur Manggita. Nah saat ini saya mengajak Anda Caca untuk langsung berbincang dengan kepala desa salah satu desa yang saat ini masih terisolir yaitu adalah desa Tapian Nauli, Saur Manggita. Selamat siang Pak Kades, kabar baik Pak? Selamat siang, kabar baik Pak. Ya, Pak Kades mungkin bisa diceritakan ya Pak, ini kondisinya seperti apa di desa Tapianauli Saurmanggita saat ini Pak? Eh, Terima kasih Pak. Perlu kami sampaikan kalau untuk desa kami yang terisolir dan ada desa tetangga juga yang masih terisolir, kami di sana puji Tuhan kalau korban jiwa tidak ada. Hanya akses kami sekarang itu jadi terputus hampir sepanjang jalan yang kami lalui itu dari dari kecamatan menuju desa kami itu kurang lebih 20 kilometer. Itu kemungkinan kalau analisa kami itu paling tinggal 20% yang tinggal badan jalan. Begitu juga dengan jembatan hampir semua sudah habis. Nah, terus untuk jarak tempuh kami untuk menempuh ke desa itu kita harus menempuh jalan melalui hutan, tidak lagi melalui jalan biasa. Dan itu bisa ditempuh itu perjalanan 1 hari dan warga kita menginap di sini 1 malam, baru besoknya baru bisa berangkat lagi 1 hari menuju desa kita. Dan yang bisa juga dibawa itu paling tidak 10 kilo, 10 kilo beras dan mie instan dan yang lain. Ya seperti itu Pak di desa kami. Lalu untuk saat ini Pak, apakah kemudian masih ada warga desa di Tapianauli sendiri yang masih ada di rumah-rumahnya Pak? Iya, untuk saat ini masih ada sekitar 50% lagi itu keluarga yang masih punya tenaga yang bisa mengangkut sembako atau logistik ke sana, tapi kalau sudah keluarga yang kurang mampu, tidak kuat lagi, ya sudah diupayakan turun melalui hutan itu. Dan itu perjalanannya lebih sulit lagi Pak, karena ada yang membawa orang tua, ada yang membawa anak-anak. Jadi itu bisa memakan waktu sampai 15 jam. 15 jam perjalanan. Kadang harus menginap di tengah jalan gitu Pak. Saat ini kondisi warga yang masih berada di desa seperti apa Pak? Apakah kemudian mereka baik-baik saja, sehat-sehat saja atau seperti apa Pak? Ya, puji Tuhan Pak. Kalau untuk sekarang itu warga kita di sana sehat-sehat. Tapi itu yang dikhawatirkan ini sampai kapan? Ini sampai kapan? Apalagi dengan bantuan yang sangat minim untuk dibawa ke atas. Memang ada melalui heli juga ada dibawa ke sana, tapi tidak maksimal. Mungkin yang bisa dibawa 100 atau 200 kilo. Dengan jumlah penduduk kita di sana sampai sekarang sebelum mengungsi itu hampir 500-an jiwa. 500-an jiwa dibawa dengan mungkin 200 kilo hanya untuk 2 kali masak. Atau paling lama 2 hari. Nah, jadi ditambah dia dengan warga kita yang turun menjemput logistik, ya capek di jalan gitu Pak. Oke. Capek di jalan. Nah, tadi kan sempat disebutkan ya Pak, sebetulnya yang menjadi masalah adalah akses yang terputus. Akses yang Nah, ini apakah dari pemerintah setempat ataukah dari pemerintah pusat ya Pak? Ini sudah ada yang meninjau lokasi yang kemudian nanti akan dibangun jalan seperti apa? Seperti itu Pak. Sudah ada bantuan apa Pak? Terima kasih. Memang kami juga dengan Kades
kepala desa tetangga kami, Said Kalangan II, kami selalu koordinasi dengan Pak Bupati, Dinas PU. Kemarin juga kami sempat juga koordinasi dengan Pak Fajar dari BNPB. Untuk penanganan sementara, kebetulan ada alat berat yang ada di sana. Sebelum kejadian ini sudah ada 2 titik longsor yang memutus hubungan ke desa kita. Jadi itu pas pelaksanaannya belum selesai sudah terjadi kejadian ini, bencana ini. Sehingga kami minta kemarin ke Pak Bupati sama Kadis PU, mereka menyetujui bahwa alat itu kami pakai dan operatornya juga disediakan. Hanya kami membantu mendistribusikan minyak solar untuk dipakai untuk alat itu. Jadi ini sudah 2 hari berturut-turut kita sudah mengangkut minyak solar ke sana. Kami semua semangat untuk membantu pemerintah. Dan kami juga sangat berterima kasih kepada Bapak Bupati, Pak Masinton, sudah memberikan bantuan sama kami dan sudah memberikan harapan kami untuk dibuka akses ke sana melalui Kadis PU. Satu terakhir Pak, ini kan Bapak sebagai perwakilan dari warga desa ya Pak, ini mungkin apa sih Pak harapan Bapak mungkin ya saat ini desa masih terisolasi dan bantuan tadi juga Bapak katakan masih cukup terbatas seperti itu, apa Pak harapannya mungkin Bapak ingin sampaikan kepada pemerintah ataupun masyarakat di luar sana Pak? Iya, kami memang sangat membutuhkan bantuan Pak, apalagi masalah logistik. Tapi yang kami harapkan sekarang itu paling tidak melalui heli itu maunya diperbanyak muatannya. Karena kalau sekali ngangkut seperti yang kemarin yang sudah kita lihat di sana itu paling dibawa yang 14 sak, ada yang 15, memang yang terakhir ini ada yang sampai 6 sak yang 50 kilo bisa dibawa. Dan itu sudah sangat terbantu ke warga kami. Yang dikhawatirkan itu bantuan ada di sini, tapi untuk sampai di sana itu yang paling sulit. Sampai di sana itu paling sulit. Kalau bantuan dari pemerintah, dari Pemda, kami lihat sangat cukup. Dan koordinasi kita dengan pihak kecamatan juga sangat baik, dan kita juga selalu dibantu. Hanya untuk membawa logistik ini ke desa kita, itu yang sangat susah. Sangat susah Pak, sangat susah. Baik, terima kasih Pak Melkior. Semoga kita berharap nanti di Desa Tapian Awali Sarumangkita ini akses jalan ini dapat kembali terbuka dalam waktu cepat. Terima kasih Pak Melkior atas waktu berbincang dengan CNN Indonesia. Iya Caca, betul sekali ya. Jadi akses ini masih menjadi masalah kunci untuk menyelesaikan persoalan distribusi bantuan. Karena kalau Anda bisa melihat di belakang saya, ini adalah salah satu akses untuk menuju ke beberapa desa yang ada di Kecamatan Tuka. Ini kalau bisa digambarkan, air yang ada ini masih cukup tinggi. Dan juga arus juga cukup deras. Ini dari tempat kami melaporkan saat ini untuk menuju desa terdekat yaitu Desa Hutana Bolon sendiri, ini kurang lebih berjarak sekitar 6 km. Jadi bayangkan masyarakat ini harus berjalan kaki sejauh 6 km hanya untuk kemudian mondar-mandir mencari logistik, mencari bantuan hanya untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dan masih ada desa-desa lainnya yang berada di perbukitan yang lokasinya ini lebih jauh lagi. Bahkan kami kemarin juga sampai ya akhirnya ke Desa Hutana Bolon. Ini kondisinya cukup memprihatinkan karena kita tidak bisa lagi mengenali desa yang dulunya padat penduduk, bahkan warga sekitar yang sudah bertahun-tahun lamanya tinggal di situ saja ini tidak bisa mengenali lagi landscape desanya karena mayoritas rumah-rumah warga yang berada di Desa Hutana Bolon ini rata dengan tanah dan terbawa arus banjir dan juga tanah longsor. Beberapa fasilitas umum juga sama Caca, ini kondisinya hancur, salah satunya gereja, kemudian sekolah. Jadi masyarakat harapannya ini adalah bagaimana nanti pemerintah kembali membangunkan rumah, kemudian fasilitas umum juga kembali diperbaiki karena sebentar lagi kita tahu masyarakat akan merayakan Natal. Jadi inilah yang kemudian diminta oleh masyarakat sekitar khususnya di Desa Hutana Bolon. Kemudian adalah normalisasi air sungai karena kita tahu mungkin Anda bisa lihat ya di belakang saya ini air menggenang cukup tinggi ini lantaran sungai ini sudah berpindah ke jalan raya. Bahkan kemarin juga kami
berdiri di yang dulunya jalanan aspal ini kini berubah menjadi sungai. Itulah hal-hal yang kemudian menjadi masalah baru ya pasca banjir. Apalagi ini sudah 3 pekan dan kami masih belum melihat adanya upaya yang cukup masif dari pemerintah untuk bagaimana nantinya menormalisasi sungai ini. Karena kami kemarin hanya melihat hanya satu eskavator saja di Desa Hutan Abolon sendiri yang melakukan proses evakuasi. Dan saat ini Caca di pekan ketiga di hari ke-18 ini diperkirakan masih ada sekitar 12 korban lainnya. Ini masih terus dicari oleh pihak tim Basarnas ataupun BNPB karena masih tertimbun ya. Diperkirakan masih tertimbun di reruntuhan longsoran dan juga batu-batu. Kita menanti janji-janji pemerintah untuk penanganan banjir di Tapanuli Tengah ini agar bergerak lebih cepat. Caca. Terima kasih laporan langsungnya dan kami tentunya akan menunggu terus bagaimana update-nya dari Anda.